Tang San berkata, "Xiao Wu, jangan khawatir, aku akan menyusul secepat mungkin, 1 hari atau lebih tidak masalah." Daming dan Erming setelah semua penguasa Stardow hutan besar, mereka memiliki keunggulan mutlak di lokasi. Juga, mereka berdua sangat cerdas ketika mereka menemukan mereka tidak dapat bersaing, mereka akan mencari cara untuk menghadapinya. Meskipun orang-orang Bibi Dong memiliki kekuatan besar, membunuh Daming dan Erming dengan cepat masih tidak mudah. Setelah kita memasuki hutan, kita akan bertemu dengan mereka sesegera mungkin, dan kemudian fokus pada pelarian pertama. Hutan primer berskala besar seperti Stardow hutan besar adalah tempat terbaik untuk Blue Silver kekuatan saya, dan dengan penghalang laut luas, menyelamatkan mereka seharusnya tidak sulit. Petik 2. Xiao Wu mengangguk dengan mata berbingkai merah. Saya tumbuh dengan Daming dan Erming sejak kecil, mereka seperti saudara saya. Saya pasti akan pergi menyelamatkan mereka. Tapi kekaisaran roh itu kuat. Saya tidak ingin menempatkan Anda dalam bahaya lagi. Tang San mencium dahinya. Kebodohan apa yang kamu katakan, bukankah saudara-saudaramu saudaraku juga? Awalnya, jika bukan karena Daming dan Erming segera bergegas, aku sudah akan mati. Saya masih berharap mereka membantu saya menyelesaikan kebangkitan Anda. Jangan terlalu banyak berpikir, kita pasti bisa menyelamatkan mereka. Petik 2. Xiao Wu mengangguk dengan imut, mengubur ke dalam lengan Tang San, tapi hatinya sudah penuh dengan kekhawatiran. Untuk beberapa alasan, dia selalu memiliki firasat buruk, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Sehari kemudian, ketika mereka melakukan perjalanan mendesak, Tang San bahkan tidak beristirahat, melewati 24 jam penuh dalam penerbangan tergesa-gesa, mereka akhirnya mencapai Stardow hutan besar. Tubuh Tang San benar-benar kuat, meskipun ia sengaja tidak beristirahat, luka-luka dari pertemuannya dengan Tang Chen pada dasarnya sudah sembuh. Kekuatan rohnya juga pulih ke kondisi puncak dan kekuatan mentalnya yang tanpa batas membuat kelelahan menjadi lebih baik. Tang San membawa Xiao Wu keluar Stardow hutan besar. Bukannya dia tidak bisa terus terbang, hanya saja ada banyak binatang roh yang tangguh di hutan, dan ketika terbang mereka akan dengan mudah menjadi sasaran serangan, dan menggunakan penghalang laut luas menghabiskan banyak kekuatan mental Tang San. Kali ini lawannya sangat kuat dan Tang San harus mempertahankan kondisi puncaknya untuk menyelamatkan Daming dan Erming. Berjalan ke hutan, Tang San berhenti. Jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya. Kamu berjaga-jaga, aku akan mencari trek dulu. Petik 2. Tang San duduk setelah berbagi pikiran dengan Xiao Wu. Stardow hutan besar begitu besar sehingga pencarian secara acak tidak akan membuahkan hasil. Pada saat-saat seperti ini, Blue Silver kekuatan Tang San tidak diragukan lagi dapat menunjukkan efek terbesarnya. Roh binatang di pinggiran hutan tidak terlalu kuat, Xiao Wu berjaga-jaga ditambah kemampuan Blue Silver kekuatan sendiri sudah cukup dan cadangan untuk melindungi Tang San. Duduk bersila, Tang San meletakkan tongkat bermata 3 dewa laut di lututnya. Matanya bersinar secara bersamaan, bersinar seperti 2 safir, 8 cincin roh kaisar perak biru muncul pada saat yang sama, riak biru melingkar mengembang dari tubuhnya, menyebar dalam bentuk kipas dengan kecepatan yang sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Setiap pabrik dapat mentransfer Blue Silver kekuatan. Pada awal sebelum dia mencapai peringkat 70, sebelum Blue Silver kekuatannya telah berkembang, dia bisa memeriksa area yang luas. Sekarang mengandalkan kemampuan Blue Silver kekuatan yang jauh lebih kuat setelah evolusinya, serta kekuatan mental level tanpa batasnya, bahkan dia sendiri tidak bisa menebak seberapa jauh itu bisa menyebar. Tapi dia bisa yakin bahwa tempat seperti hutan besar Stardow adalah tempat terbaik untuk menggunakan kekuatan sepenuhnya. Aura vitalitas gembira mulai terhubung dengan Tang San satu persatu, kekuatan kehidupan yang luar biasa terus-menerus menghampirinya, langsung menghilangkan sedikit kelelahan setelah perjalanan. Meskipun matanya terpejam, bidang pandang Tang San menyebar dekat tanpa batas dengan sebuah pikiran. Setiap tanaman di hutan berubah menjadi matanya.
Dia melihat banyak binatang buas dengan kultivasi dan bentuk mereka sendiri, pemandangan yang kuat memangsa yang lemah. Tentu saja, bahkan lebih banyak tanaman purba satu demi satu. Kekuatan hidup yang berkembang di dalam hutan menginfeksi Tang San, memberinya pemahaman baru tentang kemampuan berevolusi Blue Silver kekuatannya, alam tanpa batas. Hanya saja, saat ini dia tidak punya waktu untuk mempelajari ini lebih dalam. Semua energinya digunakan untuk mencari. Seiring dengan persepsinya yang terus menyebar, semakin banyak tanaman bergabung di Blue Silver kekuatan. Setiap pabrik merilis jejak vitalitas yang mengalir ke kekuatan. Meskipun Blue Silver kekuatan tumbuh lebih besar dan lebih besar, ada juga lebih banyak tanaman di dalamnya. Kekuatan mental Tang San tidak hanya tidak berkurang secara substansial, sebaliknya ia cenderung meningkat. Dan kekuatan mental level tanpa batasnya juga dengan cepat menganalisis informasi yang dibawa oleh banyak pabrik, tidak seperti sebelumnya ketika terlalu banyak informasi tidak dapat dikendalikan, dan kekuatan hanya bisa mencakup kisaran tertentu. Namun, sekuat apapun ia masih memiliki batas. Ketika persepsi Tang San menyebar lebih dari setengah jalan melalui Stardow hutan besar, bahkan dia tidak bisa menahan informasi berlebihan itu. Tetapi sekarang pencariannya juga sudah membuahkan hasil. Dalam informasi yang dibawa oleh tanaman, dia segera menemukan beberapa petunjuk tentang apa yang dia cari. Memfokuskan kekuatan mentalnya, dia mempersempit rentang pencarian. Seperti ini, Blue Silver kekuatannya bisa mencapai lebih jauh lagi. Meskipun Xiao Wu hanya duduk di sebelah Tang San, dia masih bisa merasakan kemauan yang berkembang untuk tinggal di Blue Silver kekuatan yang dipancarkannya. Diprovokasi oleh keinginan untuk hidup, Xiao Wu agak heran menemukan bahwa konsumsi jiwanya di tubuhnya agak berkurang, dan juga lebih stabil. Seperti ini, dia bisa bertahan di tubuhnya lebih lama. Setelah 1 jam penuh bekerja, Tang San akhirnya membuka matanya. Tapi dia tidak menarik Blue Silver kekuatannya, malah menatap Xiao Wu dengan ekspresi muram, berbicara dengan suara rendah. Ayo cepat, Daming dan Erming berada di tempat yang buruk. Petik 2. Selesai berbicara, dia meraih Trisula dengan satu tangan, yang lain langsung memegang pinggang ramping Xiao Wu. Melepaskan 8 tombak laba-laba di belakangnya, dia mencondongkan tubuh ke depan, dan dengan cepat bergerak maju melalui hutan besar bintang Dou, diangkut oleh 8 tombak laba-laba yang gemilang. Xiao Wu buru-buru bertanya, "G, apakah kamu menemukan mereka? Bagaimana kabarnya sekarang?" Petik 2. Tang San berkata, "Pencarian kekuatan mentalku mencapai area umum mereka, masih sangat jauh dari sini. Jika kita tergesa-gesa dengan kecepatan tinggi, masih perlu 12 jam untuk tiba." Saat ini, kehidupan Daming dan Erming masih tidak harus dalam bahaya. Tapi mereka sedang berlari, dan Bibi Dong dan orang-orangnya harus dekat. Aura Daming dan Erming sangat tidak stabil, tiba-tiba kuat dan tiba-tiba lemah. Mereka harus terluka, dan sangat mungkin serius. Kita harus buru-buru menyelamatkan mereka. Baru saja saya menggunakan kekuatan mental saya untuk terhubung dengan mereka. Meskipun terlalu jauh untuk benar-benar berkomunikasi, aku masih bisa menarik mereka untuk berlari ke arah kami. Seperti itu, kita bisa konvergen sedikit lebih cepat. Jangan khawatir Xiao Wu. Surga membantu yang layak, mereka pasti akan baik-baik saja. Petik 2. Meskipun dia berkata begitu, hati Tang San masih sangat berat. Dengan kekuatan Daming dan Erming sebagai Raja Hutan, aura yang dia deteksi masih sangat tidak stabil, itu menunjukkan betapa seriusnya luka-luka mereka. Kedua Raja Hutan ini bisa mengandalkan kekuatan pengontrol gravitasi dan kekuatan lambat untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa membuka jarak ke para pengejar yang kuat itu. Sepenuhnya menggunakan kekuatan membutuhkan dukungan energi, dan dua Raja Hutan jelas tidak pernah berselisih dengan orang-orang hanya untuk 1 atau 2 hari. Berapa lama mereka masih bertahan? Pohon-pohon di hutan besar Stardow tumbuh sangat lebat dan ada banyak semak-semak. Terbang di dalam hutan itu tidak realistis, tetapi mengandalkan keunggulan medan 8 laba-laba tombak, Tang San dapat dikatakan mencapai puncak kecepatannya, terus-menerus melewati celah kecil di dedaunan seperti seberkas cahaya keemasan.
Xiao Wu menyelamatkan kekuatan jiwanya untuk dapat membantu Tang San dalam pertempuran, dan kembali ke tubuh Tang San, membiarkannya menempatkan tubuhnya di kanton saku bajunya. Seperti ini Tang San bisa tanpa hambatan mencapai kecepatan tertinggi yang mungkin. Waktu berlalu detik demi menit dan melalui koneksi Blue Silver kekuatan, Tang San jelas bisa merasakan dirinya terus-menerus semakin dekat dengan dua raja hutan. Tapi aura mereka yang tidak stabil semakin lemah dan semakin lemah. Mereka sudah melakukan kontak dengan aura kuat di belakang mereka beberapa kali, dan setiap kali mereka melakukannya, aura mereka jelas akan sedikit melemah. Di tempat lain di hutan hebat Bintang Dou, monyet titan raksasa yang sangat besar berlari dengan terburu-buru di antara pepohonan. Ular bola biru langit meringkuk di sekitarnya dengan kepala menghadap ke belakang, terus-menerus melepaskan satu cincin cian cahaya satu demi satu. Mereka sudah diwarnai merah dengan darah mereka sendiri, dan luka yang diderita ular bola biru langit sangat parah. Dari tubuh aslinya yang panjangnya lebih dari 30 meter, 7 atau 8 meter terakhir sudah putus dan lukanya masih terus-menerus meneteskan darah hitam yang busuk. Matanya telah kehilangan kilau sebelumnya, dan dengan setiap cincin cahaya yang dilepaskan, matanya akan tumbuh sedikit lebih kusam. Bahkan seluruh tubuhnya ditutupi oleh sekelompok bekas luka, dikelilingi oleh sejumlah besar korupsi hitam. Tubuhnya sesekali melepaskan beberapa semburan asap, dan ketika asap itu lewat tanaman akan layu, jelas menunjukkan betapa mengerikan racun yang menimpanya. Keadaan monyet titan raksasa sedikit lebih baik daripada ular bola biru langit. Tetapi tubuhnya masih memegang beberapa luka, terutama luka pedang besar di dadanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat dan orang bahkan bisa samar-samar melihat detak jantungnya. Jika luka ini telah mencapai sedikit lebih dalam, itu mungkin sudah memotong hatinya. Meskipun dia sudah benar-benar lemah, mata dari dua makhluk roh raksasa itu dipenuhi dengan dendam dan keengganan. Pertarungan ini sudah berlangsung terlalu lama, mereka terus-menerus bertempur selama hampir sebulan. Manusia yang menyerang mereka benar-benar terlalu kuat, terutama dua orang yang terakhir kali menggunakan kemampuan fusion roh mereka untuk menjebak mereka. Jika bukan karena mereka lagi menggunakan kemampuan yang sama untuk sementara mengunci dua binatang roh, membuat mereka menderita luka serius, itu tidak akan mudah bagi orang-orang ini untuk mengejar mereka. Ekor terputus Daming dan luka dada Erming dibiarkan sejak saat itu. Di luar keduanya, ada juga satu perempuan manusia yang sangat kuat. Bahkan tubuh kuat Daming dan Erming tidak bisa memblokir serangannya secara langsung. Berkelahi dan berlari, jika mereka tidak memiliki kekuatan yang hanya memperlambat pengejaran lawan, jika mereka tidak terlalu mengenal Stardow hutan besar, mereka mungkin sudah terbunuh. Baik Daming atau Erming tidak memiliki kecerdasan yang lebih rendah daripada manusia, mereka tentu tahu untuk apa orang-orang ini mengejar mereka. Mereka tidak mau, benar-benar tidak ingin membiarkan mereka merebut cincin dan tulang roh mereka. Bahkan dalam kematian, mereka tidak akan membiarkan mereka berhasil. Oleh karena itu, meskipun dua binatang roh besar tumbuh semakin lemah, mereka masih berlari sekuat tenaga tanpa berpikir untuk menyerah. Kedua, aku hampir tidak bisa bertahan, tidak peduli padaku, lari sendiri. Sementara bukit hijau bertahan, akan ada kayu untuk dibakar. Bukankah kita mendapat sinyal bantuan? Anda bergegas dan bertemu dengan mereka. Saya akan menahan manusia yang tercela ini. Jika mereka menginginkan cincin roh dan tulang roh saya, mereka sedang bermimpi. Saya akan merusak diri sendiri daripada memberi mereka manfaat. Petik 2. Kebencian di mata Daming sudah mencapai puncaknya. Dari segi kekuatan, Daming berada di atas Erming. Dalam lebih dari 10 hari pertempuran, ia juga menderita lebih banyak serangan musuh, mengambil luka yang lebih berat, terutama racun di dalam dirinya yang terus-menerus mengikis tubuhnya, hidupnya dengan cepat memudar. Dari segi kekuatan, Daming berada di atas Erming. Dalam lebih dari 10 hari pertempuran, ia juga menderita lebih banyak serangan musuh, mengambil luka yang lebih berat, terutama racun di dalam dirinya yang terus-menerus mengikis tubuhnya, hidupnya dengan cepat memudar. Tidak, kakak laki-laki.
Selama saya masih memiliki satu nafas tersisa, saya tidak akan menyerah. Petik 2. Erming meraung. Dia dengan keras menginjak tanah dengan kedua kaki, dan lingkaran cahaya keemasan menyebar di belakangnya, sekali lagi memperlambat musuh yang mendekat di belakang mereka. Gravitasi yang intens dalam jangkauan cahaya bahkan mengubah tanaman menjadi debu. Erming, mengecewakanku. Tak satu pun dari kita akan bertahan seperti ini. Cepat pergi. Petik 2. Ular bola langit biru Daming berjuang di punggung Erming, tetapi tubuhnya dipegang erat oleh Erming, dan tidak peduli apa yang tidak bisa dia dapatkan gratis. Kakak besar, apakah kamu yakin aku masih bisa selamat? Racun itu sudah menyerang hatiku. Petik 2. Apa? Daming kaget. Kepala banteng melihat ke bawah dan kemudian melihat bahwa bagian dalam luka di dada Erming juga sama-sama menjadi hitam. Erming berkata dengan getir, "BG bro, kamu benar. Kami berdua tidak bisa lepas dari cengkeraman para bajingan itu, apapun yang terjadi. Tetapi karena mereka berani datang, maka mereka pasti memiliki beberapa cara untuk mencegah kita dari penghancuran cincin roh dan tulang roh kita. Kita harus membuka jarak dengan waktu yang cukup untuk melakukannya." Petik 2. Kelompok bajingan ini. Petik 2. Daming meraung. Memutar kepalanya dengan tajam, cahaya sian yang kuat menyembur keluar. Di tengah suara ledakan, tabrakan energi yang kuat membuat segala sesuatu di belakang mereka berubah menjadi kabut tebal, tetapi mata Daming menjadi lebih gelap. Bibi Dong tidak mengejar dengan cepat atau lambat. Jika Tang San melihatnya, dia pasti akan terkejut menemukan bahwa kaki Bibi Dong hilang. Dari pinggangnya ke bawah adalah tubuh bulat raksasa, dan dari bola ini tumbuh 8 kaki panjang kasar, mendorongnya untuk berjalan seolah-olah terbang. Kedelapan kaki itu memiliki banyak kemiripan dengan 8 tombak laba-laba Tang San, hanya dengan seberkas besar bulu hijau, serta lendir yang memuakkan yang terus-menerus menetes ke tanah dengan suara tiupan. Sangat korosif. Bibi Dong tidak pernah mau menunjukkan semangatnya di depan orang lain sebelumnya, hanya karena penampilannya setelah sepenuhnya menggunakannya terlalu jelek. Bukan hanya tubuh bagian bawahnya yang berubah, kulit di tubuh bagian atasnya juga ditutupi dengan baju besi hitam ungu, dan bahkan wajahnya disembunyikan oleh karapas. Di bawah kedua mata tumbuh 4 mata kecil lagi. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia terlihat seperti laba-laba beracun raksasa. Ini adalah roh pertama Bibi Dong, Kaisar Laba-Laba Kematian. Kuning, ungu, ungu, hitam, 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 merah, 9 cincin roh tersusun rapi di sekelilingnya. Pengaturan cincin roh super, kekuatan tingkat judul Dou Luo. Bibi Dong tidak cemas. Di belakangnya diikuti 5 penatua, termasuk krisantemum Dou Luo dan roh makhluk Dou Luo. Dalam operasi kali ini, dia telah membawa 6 tingkat kekuatan judul Dou Luo. Sebenarnya, dia sangat jelas mengerti bahwa hanya kekuatannya saja sudah cukup untuk membunuh 2 binatang roh besar itu, tetapi demi asuransi, kali ini elit telah pindah. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Mengalami lebih dari setengah bulan pengejaran, kedua raja hutan yang berlari di depan sudah hampir mati lampu. Bibi Dong benar-benar bisa meletus dengan kekuatannya yang sebenarnya untuk berurusan dengan mereka, tetapi saat ini dia tidak terburu-buru. Ditargetkan oleh kemampuan istimewanya, kedua raja hutan ini pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk berlari. Dia sepenuhnya memahami racun yang telah dia lepaskan, semakin cepat Daming dan Erming berlari, semakin cepat racun itu bekerja. Tak lama, mereka akan mati sendiri. Keduanya adalah raja hutan, jadi Bibi Dong memilih metode ini karena dia takut mereka akan menyerang balik ketika menghadapi kematian. Lagi pula, dari 6 gelar Dou Luo yang dibawanya kali ini, 1 sudah mati karena kekuatan 2 raja hutan. Kekaisaran roh hanya membutuhkan tenaga manusia, jadi Bibi Dong tidak ingin melihat kerugian lagi. Hanya 2 binatang roh besar itu bahkan lebih ulet daripada yang dia bayangkan, dan juga memiliki vitalitas yang lebih kuat dari yang mereka duga. Mereka dapat memblokir pengejaran mereka sambil dengan gila melarikan diri bahkan ketika mereka telah menderita cedera serius seperti itu. 100.000 tahun roh buas cukup mengesankan.
Hati Bibi Dong sekarang sangat bersemangat. Selama dia mendapatkan cincin roh dan tulang-tulang dari 200.000 tahun binatang buas ini juga, dia memiliki keyakinan mutlak dalam menyerang langkah terakhir. Semakin kuat dua raja hutan di depannya, semakin tinggi kualitas cincin roh dan tulang roh mereka. Dan semakin menguntungkan mereka baginya untuk menyerang umpan terakhir. Memikirkan hal ini, suasana hati Bibi Dong meningkat banyak. Mendapatkan mereka sekarang sepertinya hanya masalah waktu saja. Selain itu, tidak akan membutuhkan banyak waktu. Dia pada dasarnya tidak takut pada malam yang panjang atau banyak mimpi, kecuali imam besar kekaisaran Qian Daoliu ada di sini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi, mengapa Qian Daoliu datang ke sini juga? Selain dia, bahkan jika seluruh sarang kekuatan kedua kekaisaran besar keluar, mereka masih tidak akan bisa menghentikannya menyelesaikan perburuan. 5 judul Douluo di belakangnya sudah cukup untuk menghentikan serangan tuan roh manapun. Untuk mencegah kedua raja hutan itu menyerang balik di pintu kematian, Bibi Dong bahkan memerintahkan pengejaran untuk memperlambat, selalu menjaga jarak 1 kilometer dengan dua raja hutan. Tetapi kekuatan mentalnya terkunci dengan kuat pada mereka, dengan mudah mengikuti, diam-diam menunggu racun yang dituangkannya ke dalam tubuh mereka untuk memberi efek. Saat dia menyaksikan, kecepatan dasar Daming dan Erming sudah semakin lambat. Erming sudah mulai terhuyung-huyung, dan waktu dia bisa mempertahankan energi kekuatan di belakangnya juga semakin pendek. Bibi Dong tertawa dingin, berbicara pada dirinya sendiri. Untuk bisa bertahan selama ini tidak mudah. Jatuh menjadi cincin roh saya dan tulang roh itu kehormatan Anda. Petik 2. Yang mulia, apakah kita melancarkan serangan lagi? Roh makhluk Douluo berbisik. Bibi Dong melambaikan tangannya. Tidak dibutuhkan. Kalian berlima bubar, semakin kita harus waspada. Saya bertekad untuk memiliki dua cincin roh ini. Tidak mungkin ada kesalahan. Petik 2. Iya nih. Petik 2. 5 judul Douluo diam-diam dipisahkan dari Bibi Dong, membentuk pengepungan setengah lingkaran dari dua binatang roh besar. Yang harus mereka lakukan adalah mempertahankan kontrol dan menunggu binatang buas mati dari racun. Dengan kondisi raja hutan saat ini, bahkan jika mereka bergandengan tangan akan sangat sulit untuk menyerang judul Douluo lainnya. Pada saat yang sama, 5 judul Douluo ini juga benar-benar menyebar kekuatan mental mereka, menyebarkan tekanan mereka di sekitar mereka, membuat makhluk roh di sekitarnya yang mungkin tampak tidak berani mendekat. Selama mereka menunggu Bibi Dong untuk menambahkan serangan terakhir pada Raja Arwah yang sekarat, misi ini akan berhasil diselesaikan. Bahkan Bibi Dong tidak perlu menyerang. Selama dua binatang roh besar mati karena racun, hasilnya akan sama. Mata Daming dan Erming mulai menunjukkan keputusasaan. Mereka tahu mereka tidak bisa bertahan. Mereka ingin bangkit dan membunuh satu musuh lagi, tetapi kekuatan kekaisaran roh itu masing-masing licin seperti hantu. Tepat ketika mereka akan menyerang, musuh akan segera mundur, menarik jarak dan menunggu mereka mundur ketika musuh-musuh ini lagi-lagi akan mempertahankan pengepungan. Kecepatan kedua raja hutan tidak bisa lagi dibandingkan dengan kekuatan tingkat judul Douluo ini. Mereka hanya bisa merasakan tubuh mereka melemah sedikit demi sedikit. Mereka sekarang juga memahami tujuan musuh. Manusia tak tahu malu ini akan mengerahkan kekuatan hidup mereka, sampai mereka menyerang pada saat terakhir. Bibi Dong tampak seperti dia dengan lalai mengikuti, tetapi kekuatan mentalnya selalu ketat mengawasi dua binatang roh besar. Jika dia ingin cincin roh mereka, maka orang terakhir yang membunuh mereka pasti dia. Dia harus berjaga-jaga terhadap dua binatang surgawi besar yang bunuh diri atau satu sama lain. Kemampuan rohnya sudah disiapkan, dia benar-benar tidak akan memberi mereka kesempatan. Daming dan Erming secara alami juga merasakan kekuatan mental Bibi Dong yang menakutkan. Erming secara bertahap terhenti, dan menempatkan Daming dari punggungnya di tanah. Lalu dia duduk. Mereka tidak siap untuk terus bergerak. Jika mereka melanjutkan, mereka hanya akan menghabiskan vitalitas mereka. Dengan berhenti, mungkin mereka masih bisa menahan nasib mereka. Dada Erming terengah-engah.
Racun itu sudah memasuki hatinya. Jika dia tidak memiliki tubuh yang kuat seperti itu, hidupnya sudah lama hilang. Daming dan Erming saling memandang. Erming berbisik, "Kakak besar, aku akan melindungimu. Mungkin dia bisa membunuh salah satu dari kita, tetapi yang lain pasti akan memiliki kesempatan untuk bunuh diri." Petik 2. Daming melihat keputusasaan dan ketidakberdayaan di mata Erming. Tiba-tiba, matanya sedikit cerah. "Tidak, tunggu sebentar. Mungkin kita masih punya kesempatan untuk tidak mati di tangan mereka." Petik 2. Tepat pada saat ini, sebelum Daming selesai berbicara, tiba-tiba cahaya keemasan mencolok bersinar di Stardow hutan besar. Apakah itu Bibi Dong atau judul Douluo lainnya? Mata mereka semua tertarik pada cahaya emas yang muncul tiba-tiba ini. Cahaya keemasan muncul di belakang roh makhluk Douluo yang melayang dengan sendirinya. Garis cahaya keemasan ini muncul tanpa peringatan, seperti pilar cahaya keemasan yang muncul entah dari mana, langsung menyelimuti roh makhluk Douluo. Roh makhluk Douluo menjerit dengan sedih. Arus energi hitam di sekitarnya runtuh dalam sekejap, memperlihatkan fitur aslinya. Rasa sakit yang hebat membuat seluruh tubuhnya berubah bentuk. 5 meter di depannya, sosok diam-diam muncul. Jubah raksasa menyembunyikan sosok orang ini, hanya di tangan kanannya ada trisula hitam 4 meter. Cahaya emas itu melesat dari dahinya. Cermat, cermat. Kemunculan orangnya tiba-tiba membuat Bibi Dong merasakan bahaya besar, dan dia buru-buru memesan, "Bunuh dia." Bibi Dong sendiri tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir, karena dia harus menargetkan 2 binatang suci besar untuk membunuh mereka secara pribadi. Dibandingkan dengan kehidupan roh makhluk Douluo, nilai 2 binatang suci besar jauh lebih tinggi. Sebagai tipe serangan agility Tail Douluo, reaksi roh makhluk Douluo seharusnya sangat cepat. Tetapi pada saat ini, dia pada dasarnya tidak dapat menghasilkan kemampuan roh apapun. Jika cahaya keemasan itu jatuh pada orang biasa, mereka hanya akan merasa hangat nyaman, atau bahkan lebih dari nyaman, bahkan penyakit umum akan disembuhkan. Tetapi, ketika jatuh pada roh makhluk Douluo itu tidak lebih dari neraka daripada magma, seluruh tubuhnya seolah-olah telah terbakar, rasa sakit yang kejam mencapai kedalaman jiwanya. Roh-roh makhluk Douluo sangat aneh. Dia pernah mati di masa kecilnya, tetapi secara kebetulan, jiwanya mampu menempel kembali ke tubuhnya, dengan demikian membangkitkan semangatnya, menghasilkan roh yang sangat tidak biasa, yaitu roh. Dalam arti tertentu, jiwanya adalah rohnya, dan dia sendiri adalah orang mati. Apa yang paling ditakuti oleh roh makhluk Douluo adalah jenis cahaya suci seperti yang dilepaskan oleh roh Serapim. Cahaya semacam itu adalah musuh rohnya. Dan cahaya keemasan yang dia hadapi, bahkan lebih menakutkan daripada cahaya suci Serapim yang pernah dia rasakan. Kekuatan surgawi yang terkandung di dalamnya menghalangi kemungkinan dia untuk bebas, dan dia bahkan lebih tidak mampu melepaskan kemampuan roh apapun. Dia melakukan yang terbaik untuk mendesak kekuatan rohnya untuk bertahan, ingin menggunakan kekuatan roh tingkat judul Douluo untuk membebaskan diri. Selama dia bisa membebaskan diri, paling banyak dia akan kehilangan beberapa tingkat kekuatan roh, tetapi bisa tetap hidup. Tetapi, menghadapi lawan yang tidak bisa bergerak, akankah kekuatan di depannya melepaskan cahaya emas hanya menggunakan sinar keemasan itu? Orang yang muncul tiba-tiba ini secara alami adalah Tang San. Sebenarnya, dia sudah tiba karena awal memiliki setengah batang dupa yang lalu. Tapi, dia juga merasakan kekuatan mental yang tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Oleh karena itu, dia tidak berani bersembunyi secara langsung, dan lebih tepatnya bersembunyi dengan kekuatan laut kafan kosmik luas, sepenuhnya menyamarkan auranya dan mengumpulkan kekuatan mentalnya di dalam, sehingga menghindari penemuan. Ketika Tang San melihat Bibi Dong, dia juga cukup terkejut. Tapi dia tenang dengan sangat cepat menganalisis situasi saat ini. Ketika ia melihat Bibi Dong dan bawahannya, judul Douluo selalu menjaga jarak tertentu dari 2 binatang surgawi yang besar, serta pelemahan 2 makhluk surgawi yang besar itu, Tang San memahami cara berpikir Bibi Dong.
Dan tepat pada saat ini, bawahan Bibi Dong menyebar untuk menjaga dua binatang buas dari melarikan diri, kemudian memberi Tang San kesempatan saat ini. Tang San jelas menemukan bahwa kekuatan mental Bibi Dong benar-benar terfokus pada Daming dan Erming, dan dapat memberi mereka serangan mental kapan saja, dan kemudian meluncurkan serangan destruktif. Jadi, selama dia sedikit berhati-hati dengan kekuatan mentalnya, tidak mungkin bagi Bibi Dong untuk menemukannya. Ketika memilih target untuk diserang, Tang San mempertimbangkan semua kemampuannya, dan akhirnya memilih roh makhluk Dou Luo. Tang San tentu saja memiliki alasan untuk menyerang roh makhluk Dou Luo. Di antara 5 judul yang dibawa Dou Luo Bibi Dong, Tang San hanya akrab dengan roh makhluk Dou Luo dan Krisantemum Dou Luo, dan juga melihat sebagian dari kemampuan mereka. Diambil sendiri, kedua judul Dou Luo ini tidak terlalu kuat, juga judul Dou Luo dengan roh tingkat puncak. Tetapi posisi mereka di Spirit Hall sangat tinggi, dan untuk alasan yang sangat sederhana, karena dua judul Dou Luo ini memiliki kemampuan Spirit Fusion yang tangguh. Jika diluncurkan, bahkan peringkat 95 atau 96 Tile Dou Luo akan merasa sangat sulit untuk diblokir. Terakhir kali itu karena mereka menjebak Daming dan Erming yang menyebabkan Xiao Wu akhirnya tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya untuk Tang San. Jika dia bisa membunuh satu jika keduanya terlebih dahulu, maka tidak diragukan lagi akan membuat kekuatan balai roh ini kehilangan kemampuan menahan yang sangat kuat, bahkan mungkin itu kemampuan menahan diri terkuat yang mereka miliki. Selanjutnya, setelah berkali-kali digunakan, terutama setelah pertempuran melawan Raja Pembantaian, pemahaman Tang San tentang cahaya Dewa Laut telah semakin dalam. Cahaya yang tampaknya lembut ini memiliki kekuatan menaklukkan kejahatan yang hebat. Bahkan ketika itu tidak digunakan dengan tongkat bermata 3 Dewa Laut, itu masih memiliki efek yang sangat kuat pada kejahatan. Memberinya nama Dewa Laut bukan hanya nama. Tubuh roh makhluk Dou Luo ditutupi oleh tarian hantu, membuatnya tidak mungkin untuk melihat fitur aslinya, gelap dan dingin, jelas bukan cara yang adil. Cahaya Dewa Laut sangat mungkin memiliki efek penahanan tertentu pada dirinya. Dalam serangan, sangat mungkin menciptakan peluang bagi Tang San untuk langsung membunuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dengan bantuan cahaya Dewa Laut, Tang San masih memiliki kesempatan untuk melukainya secara serius. Tentu saja, ada alasan lain Tang San memilih roh makhluk Dou Luo daripada Krisan Dou Luo. Krisan Dou Luo memiliki roh aneh Velvet Sky Krisan, dan pernah mencoba menerima Dai Mubai sebagai murid. Meskipun Tang San tidak memiliki pendapat yang baik tentang dia membencinya jauh lebih sedikit daripada roh makhluk Dou Luo. Dengan banyak pertimbangan, roh makhluk Dou Luo menjadi target serangan pertama Tang San. Mengandalkan penghalang laut luas untuk diam-diam bersembunyi di balik roh makhluk Dou Luo, Dewa Laut Es Light meledak dalam sekejap dengan hasil yang lebih baik daripada yang diantisipasi Tang San. 4 gelar Dou Luo lainnya di sekitar langsung menggunakan kekuatan mental mereka untuk menargetkan dia, dan dengan cepat melemparkan diri ke arah ini, dengan intens menekan Tang San, ingin mengandalkan aura mereka yang tangguh untuk menekan Tang San agar tidak dapat menyerang, dan bahkan dengan cepat membunuh dia saat dia terpesona. Sayangnya, meskipun 4 judul Dou Luo ditambahkan bersama-sama bisa membawa Tang San banyak tekanan, dibandingkan dengan uji coba pertama Dewa Laut, sedikit tekanan ini masih jauh dari cukup untuk menghambat Tang San. Mengandalkan kekuatan mental level tanpa batasnya, Tang San langsung mengabaikan mereka. Judul Dou Luo yang paling dekat dengan posisi roh makhluk Dou Luo adalah 300 meter jauhnya. 300 meter, bagi judul Dou Luo, tentu saja hampir tidak ada apa-apa, itu bisa dibilang praktis hanya dengan beberapa napas. Tetapi bagi Tang San, 2 napas ini sudah cukup untuk menyelesaikan banyak hal. Melihat roh makhluk Dou Luo berjuang dalam kesakitan di bawah cahaya Dewa Laut, Tang San dalam hati bersuka cita. Dia tahu bahwa dia tidak sengaja, secara tak terduga menemukan kelemahan fatal roh makhluk Dou Luo. Tanpa ragu-ragu, cahaya Dewa Laut langsung berubah arah, dan trisula hitam menusuk keluar.
Roh makhluk Douluo hanya merasakan seluruh tubuhnya rileks dan cahaya keemasan yang membuatnya sangat kesakitan berpaling darinya. Tapi, sebelum dia bisa mengumpulkan kekuatannya untuk menghindar, cahaya keemasan melintas di depannya lagi, dan cahaya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya menutupi tubuhnya dalam sekejap. Trisula raksasa sudah mencapai dadanya. Saat ini, yang bisa dia lakukan adalah mengangkat tangannya dan menyingkat semua kekuatan rohnya untuk mencoba dan memblokir serangan ini. Dia mengerti bahwa selama dia bisa melarikan diri kali ini, maka kawan-kawannya akan bergegas dan merobek mayat Ambusir ini menjadi 10.000 keping. Tapi, kali ini dia tidak bisa memblokir. Pada 3 cabang besar dari tongkat bermata 3 dewa laut, cahaya keemasan bergerak seperti gelombang. Bagaimana senjata surgawi sejati ini sesuatu yang bisa diblokir oleh roh makhluk Douluo setelah baru saja terluka serius oleh cahaya dewa laut. Bilah yang tajam berkembang dengan kekuatan pemecah iblis. Roh makhluk Douluo hanya merasakan kekuatan roh yang dia kental di antara telapak tangannya terbang tiba-tiba menyelinap melewati kedua sisi tongkat bermata 3 dewa laut. Saat berikutnya, perasaan sedingin es menghantam seluruh tubuhnya dan cahaya keemasan yang mencolok itu mengalir keluar dari punggungnya.